Langsung saja. Ya, masuk. Hadiah buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa berkeyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa kabar anak-anak? Baik, Baik, Pak. Sebelum itu saya absen dulu ya. Yang tidak berangkat hari ini siapa aja? Joko, Pak. Joko. Bapak hari ini siapa? Joko. Absen berapa? Yang meninggal ya. Absen 4, Pak. Budian. Jujur Pak, jujur. Bajunya basah. Oh, bisa. Iya dicuci, ini rasanya. Ya. Oke, udah. Belum kita masuk ke materi, kita mungkin akan mengulas materi minggu lalu. Kalian belajar apa minggu lalu? Ingat? Cerpen Pak. Cerpen, Pak, tentang dinamika pemikiran pokok. Sip, apa aja yang kalian pelajari kemarin? Yang pertama itu tentang moral, kemudian sosialnya, terus apa lagi itu yang akan disampaikan penulis dan lain-lain. Tepuk tangan buat kelas kita. Baik, hari ini kita akan lanjutkan. Kita hari ini akan belajar tentang menulis puisi berdasarkan cerpen. Mereka ada yang tahu puisi apa? Puisi itu apa? Karya sastra, Pak. Karya sastra. Ada lagi Kata-kata yang sangat indah. Oke. Memakai diksi. Apa Mbak? Oke, latar. Puisi merupakan ragam karya sastra yang biasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan barit dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Nah, sebelum kita menulis puisi, kita akan menentukan tema dalam sebuah cerpen terlebih dahulu, karena kita menjadikan cerpen sebagai sebagai topik utama dalam nanti kita menulis sebuah puisinya. Oh Nah, iya. dalam menentukan tema cerpen ada 4 langkah. Yang pertama ada membaca secara menyeluruh. Nah, membaca secara menyeluruh dalam sebuah cerpen kita harus membacanya terlebih dahulu agar kita paham terlebih dahulu dalam sebuah cerpen itu isinya apa saja. Nah, setelah kita membaca menyeluruh, kita harus ke poin kedua, mencatat peristiwa yang terjadi. Kita catat terlebih dahulu peristiwa-peristiwa apa aja yang ada di dalam cerpen tersebut.
peristiwa yang penting yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kita menyimpulkan isi ceritanya. Dalam menyimpulkan isi cerita yang tadi sudah kita catat peristiwa yang terjadi, kita simpulkan bagaimana cerita ini terbentuk dan bagaimana kita temukan tema dan amanat yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Yang keempat, kita bisa menentukan inti dalam ceritanya. Menulis puisinya. Kita kan tadi sudah menentukan bagaimana cerpen itu terbentuk dan bagaimana isi amanat yang terkandung dalam sebuah cerpen. Sekarang kita lanjut ke menulis puisinya. Kita harus belajar terlebih dahulu bagaimana cara menulis puisinya. Ciri-ciri puisi yang terpenting adalah: satu, puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya setiap bait berisi 4 baris atau larik. Yang kedua, menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat hiasan untuk memperindah bunyi. Yang ketiga, pada puisi tertentu, diksi pada puisi kerap memperhatikan rima. Rima adalah pengulangan bunyi baik dalam baris atau akhir saja. Rima biasanya berbunyi a, a b atau a. Yang keempat, puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Terima kasih. Cepat, kita materi nggak banyak, cuma ini kita akan praktek menulis puisi. Oh baik Pak, jadi Berdasarkan amplopnya ada uangnya nggak Pak? amplopnya adanya 11 soal. Nanti uangnya nyusul. Oke, saya bentuk menjadi 3 kelompok aja, Ya. menyesuaikan kelas. Iya, Pak. Ya, nanti perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Di sini ada sebuah amplop yang sudah diisi sebuah soal, sebuah cerpen yang nanti akan kalian analisis terlebih dahulu. Setelah itu kalian menulis puisi berdasarkan cerpen yang sudah kalian analisis. Baik Pak. Oke, silakan bisa maju ke depan. Terserah ini. Kita akan ada 5 bisa dicek nomor berapa. Cek waktu ya. TikTok. Silakan bisa dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Cukup ya? Kok Bapak? Saya mau ditanyakan. Jadi ini cerpennya diubah menjadi puisi. Tapi sebelum itu kan berarti kalian harus menganalisis cerpennya terlebih dahulu.
kemudian kesannya tekanannya kutipannya itu ini. Pipin, tolong aku. Kemana kamu pergi? Pipin, gitu Pak. Ya, aku ini sahabatmu, tolonglah aku. Tuh, jadi dulu kelompok kami itu temanya persahabatan. Dan kalau kami membuat puisi itu, puisinya nanti ya yang menyebabkan persahabatan kan Pak. Tapi kita belum bikin puisinya. Ya, silakan bisa dibikin dulu. Ya, Biar bagus Mas. analisisnya dan tepat. Yang lain masih ada yang kesusahan dalam masalah? Oh, masih Pak. Masih. Masih. Gimana masih Mas? Tolong aku deh dong. Isinya belum. Iya, puisinya. Masih kita Cari. Semangat ya. Pak, kelompok saya sudah di puisinya. Sudah. Ya, Oke. belum Silakan. lanjutin kan? Perlu kita coba. Oke, yang lain bisa didengarkan dulu ya. Ini puisi yang sudah jadi dari kelompok berapa? Kelompok 2 Kelompok dua. yang tadi temanya sadar. Jadi puisi yang dibuat kelompok kami ini berjudul Di Tepi. Karya teman saya tapi Pak lebih banyak karya teman saya. Ini karya Kalado. Kalah dulu. Ya. Siapa kalah dulu? Bukan, karya Yukis. Betapa bahagianya memiliki sahabat, bermain bersama-sama, tertawa bahagia. Tak hanya bersama dalam duka, tak hanya bersama dalam suka, dalam duka juga kami pun bersama, saling menghibur dalam duka supaya duka menjadi bahagia. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat kelompok dua. Ya mungkin waktunya kita tinggal sedikit. Saya kira bakalan cukup untuk 3 kelompok. Berarti yang 2 kelompok nanti bisa dikumpulkan dulu aja lewat WA Bapak bisa, grup juga bisa. Oh, grup aja sekalian ya, kita kan punya grup ya. Baik. Kita pakai grup aja, nanti dipresentasikan di minggu depan. Nah untuk hari ini saya akan tutup. Sebelum saya tutup, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Pak, mengonversi sebuah cerpen untuk menjadi sebuah puisi. Terus apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama itu harus menentukan temanya itu apa Pak. Kemudian penting yang terjadi dalam tema. Kemudian menyimpulkan tema lalu menentukan inti ceritanya. Oke, sudah ya. Saya tutup untuk pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.